Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Ilhamuddin Ghazali dengan NIM 2112011812018. Di sini saya akan mereview beberapa layanan atau aplikasi yang digunakan untuk mendesain UI UX untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas B. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan mereview mengenai Adobe XD. Nah, Adobe XD sendiri itu adalah sebuah alat yang disediakan gratis oleh Adobe untuk mendesain UI UX dan prototyping berbagai platform termasuk web, ponsel, tablet, dan yang lainnya. Nah, Adobe XD sendiri ini berjalan pada OS X, kemudian Windows, Android, dan iOS. Nah, Adobe XD ini bisa didapatkan secara gratis di adobe.com. Nah, ini yang tertampil pada layar di sini. Ini merupakan produk Adobe XD dari Adobe. Di sini pada yang paling kiri ini ada XD Starter. Kita bisa mendapatkan dengan free. Kemudian download XD. Kemudian di sini ada juga yang berbayar. Cuman di sini saya menggunakan Adobe XD yang gratis. Di sini berhubung saya udah install, berikut merupakan halaman awal dari aplikasi Adobe XD. Nah, di sini ada yang namanya artboard atau canvas. Artboard atau canvas lembar kerja yang nantinya digunakan untuk mendesain seperti itu. Di sini ada artboard iPhone, ada artboard web, artboard Instagram Story, dan custom artboard. Di sini bisa mengcustom ukurannya. Kemudian di sini berhubung saya udah mencoba mengerjakan sebuah proyek kecil, maka saya akan membuka proyek yang sudah saya buat. Nah, di sini pada halaman ini tertampil di halaman bagian kiri ini ada toolbox. Ada toolbox yang normal. Di sini ada rectangle, ellipse, segitiga, atau polygon, ada line. Di sini ada pen tools, kemudian text. Nah, kemudian ada artboard. Dan di sini ada zoom. Nah, kemudian ini ada assets. Nah, assets ini digunakan untuk menyimpan aset-aset untuk mempercepat pengerjaan aplikasi yang menggunakan Adobe XD. Kemudian di sini ada layer. Layer ini berisi artboard gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada list plugins. Nah, yang istimewa dari Adobe XD ini, di sini ada beberapa fitur ya, ada fitur desain, prototype, dan share. Nah, untuk desain sendiri ini digunakan untuk mendesain tampilannya seperti itu. Kemudian di bagian prototype ini digunakan untuk mensimulasikan flow atau alur aplikasi yang kita buat.
Nah, dapat terlihat di sini dari layar pertama atau bisa bertransisi ke layar kedua. Dari yang hanya garis ini bisa ke halaman yang kedua dan begitu pun sebaliknya. Ini ya bisa ditarik anak panahnya ini. Nah, kemudian di samping kanan ini adalah propertiesnya. Kemudian pada prototipe ini bisa di play seperti itu. Coba saya play di sini. Nah, di sini ketika kita klik pada halaman pertama, nah di sini nanti bisa berpindah ke halaman yang kedua. Dan begitupun sebaliknya yang ini. Kita play coba. Nah, di sini ketika kita klik di bagian sini, maka akan kembali ke halaman pertama seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur share, yang mana nantinya itu dapat digunakan untuk menyebarluaskan atau nge-share project kita ke orang lain, agar orang lain itu dapat melihat dan memberi masukan mengenai project yang sedang kita buat. Di sini tinggal copy linknya saja di sini. Copy link kemudian di-share ke teman-teman kita. Nah, mungkin itu saja review saya mengenai Adobe XD. Baik, selanjutnya saya akan mereview mengenai sebuah layanan Webflow. Nah, Webflow ini adalah layanan untuk membuat sebuah web tanpa coding yang dapat diakses melalui web. Di sini Webflow sendiri bisa diakses di webflow.com dan kita tidak perlu repot-repot untuk install aplikasi. Webflow ini sangat berfokus pada animasi web, interaksi, dan desain web responsif. Ya, meskipun hanya dapat membangun, mendesain, dan mempublikasikan seluruh situs menggunakan UI berbasis visual. Nah, setelah menyempurnakan mockup UI sesuai keinginan, kita dapat berubah menjadi situs siap produksi hanya dengan satu klik. Nah, fitur-fitur ini menarik bagi perancang independen yang kini memiliki opsi untuk mengekspor prototipe tanpa memerlukan pengembang di tangan. Nah, untuk Webflow sendiri ini memakan resource memori yang cukup banyak, sehingga terkadang pas kita menjalankan Webflow ini laptop kadang panas dan sering ngadat. Nah, di layar ini yang tertampil ini adalah homepage dari Webflow sendiri. Di sini ada kata kalimat break the code barrier. Di sini sudah menjelaskan bahwa kita itu dapat membuat sebuah web tanpa harus ngoding seperti itu. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke view dashboard. Buat yang belum login, bisa login terlebih dahulu. Bisa dibuat pakai akun Google ya. Berhubung saya sudah buat, jadi saya langsung ke view dashboard. Nah, ini merupakan tampilan dashboard setelah kita login pakai akun kita. Ya, di sini ketika kita pilih new project ini, itu artinya kita membuat project baru. Coba kita klik new project ya. Nah, pas udah kita klik new project, di sini akan tertampil beberapa pilihan preset. Nah, di sini yang pertama itu ada blank
blank site. Jadi artinya itu kita membuat desain web itu benar-benar dari awal, pure tanpa elemen yang sudah ada. Di sini ada juga preset portfolio starter, business starter, dan store starter. Nah, berhubung layanan Webflow ini memang dibuat untuk memudahkan kita membuat website hanya drag and drop atau tanpa coding, nah, sehingga tidak semua templates itu gratis. Nah, ada beberapa templates yang memang berbayar seperti itu. Di sini ada startup post, di sini berbayar $149, Lectio dan yang lainnya. Nah, inilah kemudahan dari Webflow. Kita meskipun tidak mempunyai basic programmer, tapi kita bisa membuat website yang keren dengan template-template yang disediakan Webflow seperti itu. Karena kita pakai yang gratisan, project yang dapat dibuat di Webflow itu ya hanya 2 saja. Lebih dari 2, maka kita harus berlangganan ke akun yang premium. Nah, di sini kita harus berlangganan ke upgrade plan ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Selain dashboard ya ada menu showcase. Menu showcase ini adalah daftar project yang udah dibuat orang lain. Nah, di sini merupakan beberapa project orang lain, yang mana project tersebut itu bisa dijadikan inspirasi untuk kita. Kemudian ada menu designer. Nah, di sini adalah menu daftar orang-orang yang seminat dengan kita, sehingga kita dapat memfollow mereka seperti itu. Kemudian ada learn. Link dan support ini merupakan menu agar kita dapat belajar lebih dalam lagi mengenai apa aja yang kita lakukan nantinya di Webflow. Nah, mungkin langsung saja masuk ke bagian pembuatan project. Nah, di sini berhubung saya sudah membuat project kecil ya, maka kita open saja project yang sudah saya buat. Wah, lama ini loadingnya. Kita tunggu saja sampai selesai loadingnya. Ya, ini merupakan tampilan lembar kerja project yang kita buat seperti itu. Nah, seperti Adobe XD, di sebelah kiri ini ada beberapa tools ya. Ini ada beberapa tools, dan di sebelah kanan ini adalah propertiesnya. Nah, di sini ya ada tools add element. Nah, kita dapat menambahkan elemen,
layout seperti itu. Di sini untuk yang project saya yang di bagian tampilan atas, di sini saya pakai elemen ini section. Saya pakai elemen section, kemudian yang ini saya pakai elemen headings ya, karena ini judul. Kemudian yang slider ini, yang hitam ini, saya pakai elemen slider ya. Di sini ini elemen slider. Nah, itu beberapa tools ya. Ini ada tool symbols, kemudian navigator, ada page, ada CMS, e-commerce, gambar. Nah, tadi saya di sini input gambarnya pakai ini ya, assets ya. Jadi kita di asset ini kita bisa mengupload gambar yang mau kita pasang di baik itu di slider ataupun di bagian navbar yang bagian nav logo ini ya. Seperti itu. Nah, setelah project kita jadi, di sini ada kita ada fitur share ya. Nah, di sini kita dapat nge-share project kita ke orang lain. Coba kita copy, terus kita buka, jalankan di tab baru ya. Nah ini merupakan hasil project yang sudah saya buat. Sini ada navbar, ya navigasi bar, kemudian sini ada judulnya, kemudian di sini ada slidernya. Bisa kita ganti slide-nya seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat hasil source code dari desain yang sudah kita buat. Di sini ada kode HTML, CSS, JS, dan asset. Nah, jadi ini merupakan suatu kemudahan ya untuk kita yang memang tidak punya basic programmer tapi ingin bisa membuat web, ini recommended banget pakai Webflow. Jadi tinggal drag and drop jadi. Ya, mungkin itu saja review dari saya mengenai Webflow. Secara keseluruhan, apabila review saya mengenai Adobe XD dan Webflow masih banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.